apabila dikerjakan, walaupun dikerjakan sekali dalam seumur hidup. Faidahnya menghapuskan dosa-dosa nang halus, dosa nang ganal, dosa nang dalam hati, dosa nang nampak, dosa nang dahulu, dosa nang akan datang. Dosa-dosa besar yang berhubungan dengan Allah itu contohnya seperti mengeluarkan sembahyang dari waktunya dengan tanpa uzur. Nah, itu kabair, dosa besar. Jika cukup hanya dengan diqadha. Kita misal sembahyang terlewat waktunya, begitu kita qadha selesaikan, itu kan kada biris. Karena diqadha itu bayar hutang. Perkara dosa itu mesti memerlukan perbuatan atau perkataan lain yang bisa menghapuskan dosa, menunda, melambatkan sembahyang itu. Kalau pas kebetulan diterima oleh Allah, nah maka itu faedahnya tadi. Sebagian kemuliaan ini umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala membukakan bagi ini umat dari pintu-pintu kebaikan, sesuatu yang mengampuni Allah bagi umat ini akan dosa dan menutupi Allah bagi umat ini akan aib celah. Wa ba'du tilkal a'mal fihi dhamanatul maghfirah lidzunubil mutaqaddimah wal mutaakhirah. Sebagian itu amal-amal padanya jaminan ampunan dosa, jaminan ampunan dosa yang terdahulu dan dosa yang kemudian. Pamin tilkal a'mal, maka sebagian amal isbagul wudu, menyempurnakan wudu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yusbigul wudu'a abdun illa ghafarallahu lahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar. Tidaklah menyempurnakan akan wudu oleh seorang hamba, melainkan mengampuni Allah bagi hamba itu dosa-dosa yang telah lalu dan dosa yang kemudian. Isbagul wudu artinya adalah menyempurnakan wudu, maksudnya melaksanakan wudu dengan yang sunat-sunatnya dan menjauhi yang dimakruhkannya. Nah, itu disebut isbagul wudu. Sunat wudu seperti basmalah, siwak sebelum wudu, baku kumur, membasuh tangan, baku kumur, masukkan banyu ke hidung. Nah, itu sunat-sunat wudu yang menjadi syarat bagi isbagul wudu. Kalau orang berwudu tapi inya kada bismillah, nah itu sudah kada isbag wudu. Walaupun wudunya sah menurut mazhab kita, tapi kada sempurna. Orang berwudu tapi kada masukkan banyu ke dalam hidung sebelumnya, nah wudunya sah tapi kada isbagul wudu. Nah, isbagul wudu itu salah satu amal yang menghasilkan suci dan lagi menghasilkan terhapusnya dosa-dosa yang lalu dan dosa-dosa yang terkemudian. Wa min dzalik, setengah lagi amal yang menghapuskan dosa, ijabatul muadzin, menjawab muadzin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qala hina yasma'ul muadzina, barang siapa yang membaca ketika mendengar muadzin, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh, raditu billahi rabba bi muhammadir rasula wa bil islami dina, ghufira lahu dzambuhu, diampuni baginya dosanya. Nah, kapan membaca itu ada dua pendapat, bahkan lebih dari para ulama. Ada yang mengatakan membaca ini di waktu muadzin membaca asyhadu anna muhammadar rasulullah.
Nah, muadzin membaca asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Lalu kita asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh raditu billahi rabba wa bil islami dina. Terusnya tadi. Pendapat yang kedua, ini pendapat yang lebih kuat, membacanya itu di waktu muadzin selesai azan. Di waktu muadzin la ilaha illallah, habis azan biasa kita langsung Allahumma rabba hadhihi da'wah. Nah, ini sebelum itu kita baca. Jadi muadzin membaca la ilaha illallah, kita jawab dulu la ilaha illallahnya, hanya asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh raditu billahi rabba wa bi Muhammadir rasulah wa bil islami dina. Nah, itu maksudnya. Ghufira lahu dzambuhu, maka diampunilah baginya dosanya. Wa bi mustakhraj Abi Awanah al-Ispirayini ala sahih Muslim min riwayat Sa'd bin Abi Waqqas, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi wa ma ta'akhkhar. Orang yang membaca tadi diampuni Allah dosanya yang lalu dan dosa-dosa yang akan datang. Maksudnya dosa-dosa saghair tadi, dosa-dosa yang kecil. Faqala rajulun muta'ajjiba, berkata seorang laki-laki hal keadaan dia heran, ya Sa'du, wahai Sa'ad, ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar. Allah apakah mengampuni dosa-dosa yang lalu dan dosa yang akan datang? Faqala, jara Sa'ad menjawab, hakadza sami'tuhu, seperti inilah aku dengar min Rasulillah, dari Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa min dzalika, setengah yang demikian lagi, salatut tasabih, sembahyang tasbih. Wa fiha, pada sembahyang tasbih itu disebutkan anna man fa'alaha, orang yang melakukannya, yughfaru lahu dzambuhu, diampuni baginya dosanya, awwaluhu wa akhiruhu, dosa dahulu, dosa yang akan datang, qadimuhu, dosa yang lama, wa hadithuhu, dosa yang baru, khata'uhu wa hamduhu, dosa yang tersalah, dosa yang sengaja, sabiruhu wa kabiruhu, dosa kecil, dosa besar, sirruhu, dosa yang dalam hati, wa alaniyatuhu, dosa yang di zahir anggota. Sembahyang tasbih itu sembahyang yang faidahnya menghapuskan dosa-dosa nang halus, dosa nang ganal, dosa nang dalam hati, dosa nang nampak, dosa nang dahulu, dosa nang akan datang. Itu keutamaan sembahyang tasbih apabila dikerjakan, walaupun dikerjakan sekali dalam seumur hidup. Walaupun dikerjakan sekali dalam seumur hidup, kalau pas kebetulan diterima oleh Allah, nah maka itu faidahnya tadi. Wa qad zakarna hadhihi shalah, sungguh telah kami sebutkan ini sembahyang tasbih fi maudhi'in akhar, di tempat yang lain min hadzal kitab. Sudah terdahulu dikisahkan tentang cara-cara sembahyang tasbih itu. Wa min dzalika, setengah lagi perbuatan atau perkataan yang menghapuskan dosa, at-ta'minu fis shalah, mengucapkan amin di dalam sembahyang. Faqad qala sallallahu alaihi wasallam, idza ammanal imam fa'aminu, apabila imam itu beramin, maka beraminlah kamu. Fa'innal malaikata, karena malaikat tu'aminu, malaikat pun beramin waktu imam membaca Fatihah. Jadi amin itu harus imam yang mulai. Jadi si imam yang mulai amin, jangan makmum. Karena perintah Nabi, idza ammanal imam, bila imam beramin, fa'aminu, maka aminkanlah olehmu. Karena malaikat pun mengucap amin juga. Paman wafaqa ta'minuhu ta'minal malaika, siapa yang sesuai bersamaan
bertepatan aminnya akan amin malaikat, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, diampuni baginya dosa yang telah lewat. Jadi artinya ba'amin itu di dalam sembahyang. Belum sembahyang kada dihitung lagi. Misalnya kita belum bertakbir lagi, belum berusalli lagi. Lalu imam ghairil maghdubi alaihim waladdallin, kita belum lagi sembahyang, kita kan usah ba'amin. Nah, amin kalau kita sudah sembahyang. Nah, kalau kita sudah Allahu Akbar, nah imam hanyar waladdallin, lalu kita amin. Nah, kehebatannya amin ini, kita disuruh memutus bacaan apapun bila mana imam amin. Nah, kita rahatan baca Fatihah kah, rahatan membaca iftitah kah, rahatan apakah. Misalnya kita membaca iftitah, wajjahtu wajhiya lilladzi imam waladdallin, putus dulu iftitah, ba'amin dulu lawan imam, amin. Atau kita membaca Fatihah, misalnya kita beriringan lawan imam Fatihah. Nah, imam begitu kita iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, si imam waladdallin, amin, kita pun amin, diputus dulu Fatihah. Nah, kita beramin dulu. Nah, karena bila mana amin kita tadi sama lawan imam, sama lawan malaikat, taimbai, nah, dosa-dosa kita yang telah lalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa fi musannaf Ibni Wahb ghafarallahu lahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar. Jadi mengucap amin tadi diampuni Allah dosanya yang lalu dan dosa yang kemudiannya. Qala al-Hafiz Ibnu Hajar hakadha ruwinahu bil majlis tsani min amali Abdillah al-Jurjani. Wa min dzalika, setengah lagi yang demikian perbuatan yang menghapuskan dosa, salatud duha, sembahyang duha. Faqad ruwiya anna man sallaha, bahwa orang yang sembahyang duha, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhara illal qisas, kecuali qisas nang kada diampuni. Nah, qisas artinya secara umum dosa-dosa yang bersangkut paut dengan makhluk Allah. Nah, dosa-dosa yang bersangkut paut lawan makhluk Allah. Qala Ibnu Hajar inna isnadahu, sanad ini hadis dhaifun jiddan, dhaif sekali. Dosa-dosa besar yang berhubungan dengan Allah itu contohnya seperti mengeluarkan sembahyang dari waktunya dengan tanpa uzur. Nah, itu kabair, dosa besar. Ini sudah tahu waktu zuhur ini parak habis, kada sembahyang zuhur juga lagi, bang sudah orang asar, nah terlewat waktu zuhur tuh. Nah, itu kabair, itu termasuk dosa besar, tapi sangkut pautnya hanya lawan Allah. Itu bisa terhapus dengan sembahyang tasbih, bisa terhapus dengan sembahyang tasbih tadi. Itu contoh dosa-dosa, contoh dosa besar yang berhubungan dengan Allah. Orang kada puasa bulan Ramadan tanpa ada uzuran, buka kada puasa. Nah, ini dosa besar, tapi hubungannya hanya kepada Allah. Kada harus minta ampun lawan siapa, minta maaf lawan siapa, tuh kada ada, hanya kepada Allah. Nah, lain hal kalau kita menunda zakat. Nah, menunda zakat ini bersangkut paut lawan manusia, karena zakat itu, harta itu adalah bagian dari hak-hak mustahik. Jadi kalau kita misalnya bagi zakat mestinya malam 15 Ramadan umpamanya, kalau kita bagi tanggal 17, tanggal 20, itu berdosa lawan Allah. Satu, dosa besar, ditambah itu dosa kepada mustahik karena memperlambat hak mereka. Nah, beda dengan melambatkan sembahyang, beda dengan melambatkan buka puasa tanpa uzur, itu dosa besar juga, cuma hubungannya hanya kepada Allah. Kalau melambatkan zakat ini, nah ini dosanya mesti minta ampun kepada orang yang diberi itu. Nendak zakat, nah nenjatah punikam, minta maaf, minta halal, ini terlambat mengeluarkan maka itu, maka karena ini haknya. Karena zakat ini begitu sampai waktunya,
maka harta kita ini jadi bersekutu. Karena kita lagi ampunnya, kita bisa duit misalnya 100 juta, zakatnya mestinya ini keluar 1 Ramadan. Karena kita keluarkan 1 Ramadan, maka duit yang 100 juta tadi kada ampun kita surangan lagi nih tuh banyak dah ampunnya. Karena ada 2,5% yang mesti dibagikan kepada mustahiknya. Jadi zakat terlambat itu kada cukup hanya dengan dikeluarkan istighfar lawan Tuhan, itu kada cukup. Mesti kita minta halal kepada yang menerima terlambat, minta riba terlambat mengeluarkan zakat ini. Wa min dzalika, setengah lagi perbuatan atau perkataan yang menghapuskan dosa al-qira'atu ba'dal jumu'ah, membaca sesudah Jumat. Faqad ruwiya 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man qara'a idza sallama al-imam min salatil jumu'ah qabla ayyazni rijlahu Fatihatul kitab wa qul huwallahu ahad wa qul a'udzu birabbil falaq wa qul a'udzu birabbin nas sabhan sabha ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar wa utiya min al-ajri bi'adadi man amana billah wal yaumil akhir. Barang siapa yang membaca ketika salam imam dari sembahyang Jumat sebelum dia melipat kakinya, artinya posisinya masih duduk tasyahud akhir, posisi masih duduk tasyahud akhir, baca qul huwallahu ahad Fatihah 7 kali, qul huwallahu ahad surah Ikhlas 7 kali, surah Falaq 7 kali, surah Nas 7 kali. Tapi duduk kita jangan berpindah, apalagi berpindah bahali batis pun jangan dari posisi tasahud akhir. Diampunilah baginya dosa-dosa yang lalu dan dosa yang akan datang, dan diberikan dia pahala sebilangan orang-orang yang beriman dengan Allah dan hari kiamat. Wa fi musannaf Ibni Abi Syaibah an Asma binti Abi Bakrin Siddiq radhiyallahu anhuma man qara'a ba'da salatil jumu'at Fatihatul kitab wa qul huwallahu ahad wa qul a'udzu birabbil falaq wa qul a'udzu birabbin nas hufiza ma bainahu wa bainal jumu'atil ukhra, dia dipelihara antaranya dan antara Jumat yang berikutnya. Wa zakara Abu Ubaid mithlahu min ghairi zikril Fatihah wa qala hufiza au kufiya min majlisihi dzalik ila mislihi.